Pada modul ke-8 kita akan lanjutkan diskusi kita berkaitan dengan persamaan matematis dalam penulisan format atau template untuk proposal dan tugas akhir. Jadi kita akan coba lihat beberapa catatan dan juga ilustrasinya di slide berikutnya. Baik, ini mungkin ada ilustrasi, ada gambar yang kurang baik di sini, tapi secara umum kita bisa melihat ilustrasinya karena ini mungkin saya ambil dengan foto tapi kualitas pixel dari kamera mungkin belum terlalu baik. Jadi saya ambil cepat saja. Jadi mungkin ada paragraf, kemudian ada persamaan matematis, kemudian ada nomor persamaan, dan dilanjutkan dengan kalimat dan juga paragraf berikutnya. Nah, ini mungkin kita bisa lihat kemungkinan kita perlu menuliskan bentuk yang lebih baik dari contoh seperti ini. Ini adalah contoh ilustrasi ketika ada di suatu publikasi jurnal misalkan. Jadi kurang lebih dalam penulisan persamaan, ini juga ada persamaan dan juga ada nomor persamaan dan berada dalam paragraf. Ini adalah contoh penulisan paragraf. Jadi mungkin kita bisa mengambil sedikit pelajaran dari bentuk ini. Misalkan bentuk paragrafnya di sini dijelaskan beberapa sumber terkait dengan persamaan, kemudian ditujukan persamaannya oleh penelitian sebelumnya tahun 62, diberikan titik 2, kemudian dituliskan persamaan. Nah, persamaan ini adalah satu persamaan atau dinomori oleh satu buah. Karena di sini ada tanda koma karena persamaannya cukup panjang. Dalam artian terdiri dari 3 bagian, tapi ini dinyatakan dalam bentuk satu persamaan. Nah, di sini karena berhubungan dengan vektor ya. Jadi di sini ada untuk komponen X, Y, dan Z. Dan kemudian karena ini komponen 3 dimensi, maksudnya maka itu jadi satu persamaan. Kemudian keterangannya di sini kalau kita lihat ini masih koma, maka di sini juga dimulai dengan huruf kecil. Kalau di sini titik, maka merupakan satu kalimat baru. Dan karena ini masih koma, ini berarti masih satu kalimat dan bisa diteruskan dalam bentuk seperti ini. Jadi kita perlu perhatian juga terkait dengan tanda pada saat menuliskan formulasi dan juga hubungannya dengan kalimat dan juga paragraf. Baik, itu tadi ilustrasi sekilas. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa catatan dari yang akan kita bahas berdasarkan format yang ada di perumusan oleh sekolah pasca sarjana. Penulisan rumus dan perhitungan numerik misalkan. Sebuah rumus diletakkan simetris, jadi posisinya berada di tengah-tengah dalam batas kertas yang bisa dicetak. Rumus yang panjang ditulis dalam 2 baris atau lebih sehingga akan lebih jelas atau lebih baik. Pemotongan rumus panjang dilakukan pada tanda operasi matematika jika rumusnya itu cukup panjang, yaitu tanda tambah, tanda kurung, tanda kali, dan tanda bagi. Jadi tanda baginya ini sebaiknya bukan ditulis dengan garis miring. Tanda operasi matematika tersebut didahului dan diikuti oleh sedikitnya satu ruang antara dua kata. Simbol atau lambang yang menyatakan rumus ditulis dengan huruf miring atau italic font. Kemudian pangkat dituliskan setengah spasi di atas lambang variabel. Kita disarankan juga untuk tidak atau menghindari pemakaian tanda akar pangkat 3 seperti ini, dan disarankan untuk memakai pangkat dalam bentuk pecahan atau ya misalkan seperti ini, berarti pangkat sepertiga begitu ya. Kemudian penulisan bilangan pecahan sebaiknya tidak dilakukan dengan menggunakan garis miring. Jadi kita bisa menggunakan tanda kurung dalam pasangan kurung tersebut secukupnya untuk menunjukkan hierarki dari operasi. Kita coba lihat contohnya di slide berikutnya. Jadi contoh di slide berikut ini hierarki dari operasi aritmatika ini menjadi lebih jelas. Hierarki tanda kurung dalam pedoman ini ditentukan sebagai berikut, misalkan kurung siku, kurung kurawal, kemudian kurung lengkung. Jadi yang lebih dahulu dikerjakan adalah yang di bagian dalam. Kemudian setiap rumus diberi nomor yang dituliskan di antara 2 tanda kurung dan diletakkan pada batas kanan kertas yang bisa dicetak, misalkan seperti ini. Nomor rumus terdiri dari 2 angka yang dipisahkan oleh sebuah titik. Ini angka
Romawi dan angka Arab dipisahkan oleh titik. Ini untuk penomoran atau angka untuk persamaan. Angka pertama yang berupa angka Romawi menunjukkan bab tempat rumus ini dituliskan atau terletak. Angka kedua yang berupa angka Arab menunjukkan nomor urut rumus tersebut dalam bab ini, bab yang ditulis. Misalkan ini bab 2 berarti ini urutan pertama. Ini contoh penulisan persamaannya. Kemudian substitusi variabel dengan harganya untuk operasi aritmatika ditulis seperti pada penulisan rumus. Dalam hal ini kita disarankan untuk menghindari pemakaian titik sebagai lambang operator perkalian. Jadi ini disarankan pemakaian titik sebagai lambang operator perkalian itu dihindari. Kemudian kita coba belajar lagi contoh di slide berikutnya yang mungkin sebaiknya kita hindari berdasarkan apa yang sudah kita lihat dalam bentuk penulisan rumus dan paragraf. Oke, ini contohnya. Misalkan bentuk seperti ini, kurang lebih bentuk yang ditampilkan dalam bentuk pointer. Tapi kalau kita menuliskan dalam bentuk paragraf, mungkin sebaiknya perlu disusun dalam suatu kalimat dan bentuk paragraf yang lebih sesuai, dan mungkin ilustrasinya bisa ditunjukkan di slide-slide awal tadi. Jadi kita diminta untuk bentuk deskripsi paragraf. Ini adalah akomodasi atau penyesuaian dari sekolah atau format yang ada di sekolah pasca sarjana dan masukan beberapa dosen yang ada di prodi. Oke, ini kita mungkin menunjukkan contoh saja. Jadi dari sini mungkin masih ada yang perlu diperbaiki dari diskusi kita. Jadi atau dari catatan yang tadi, misalkan di awal kalimat kita bisa memberikan paragraf dulu sebagai awalan, dan posisi di sini ditunjukkan dari penelitian orang lain titik 2, kemudian rumus, dan di sini diakhiri dengan tanda titik. Ini ada persamaan, nomor persamaan. Kemudian karena ini titik dimulai dengan huruf besar. Nah, seperti ini menjadi paragraf. Nah, di dalam persamaan ini mungkin yang masih bisa lebih baik adalah bentuk akar. Bentuk akar ini tadi disarankan sebaiknya dihindari, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk pangkat, dalam bentuk pecahan. Oke, sementara demikian untuk contoh yang bisa kita diskusikan dalam penulisan rumus di segmen ini. Lain-lain kita bisa lanjutkan di segmen yang lebih banyak diskusinya atau problem yang lebih khusus. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.